warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Cynthia, NPM 2364097. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi rekayasa, yaitu membuat inovasi sebuah produk yang berpeluang bisnis di masa depan. Di sini saya membuat sebuah produk yang saya namakan dengan nama Styrobat, yaitu batako ringan ramah lingkungan yang berbahan dasar dengan campuran sabut kelapa dan styrofoam. Langsung saja saya mulai presentasinya. Di sini apa sih yang melatar belakangi saya membuat produk ini? Dan meningkatnya jumlah limbah styrofoam dan sabut kelapa di lingkungan perkotaan menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena kedua limbah tersebut sering dibuang begitu saja dan berpotensi mencemari lingkungan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap bangunan dengan ringan, ekonomis, dan berkualitas terus meningkat, terutama untuk pembangunan rumah sederhana. Batako konvensional yang memiliki bobot cukup berat serta biaya produksi yang relatif tinggi mendorong perlunya inovasi material alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, Styrobat hadir sebagai inovasi batako ringan berbahan dasar limbah styrofoam dan sabut kelapa yang mampu mengurangi pencemaran di lingkungan sekaligus menjadi solusi material bangunan modern yang memiliki nilai ekonomis dan peluang bisnis yang menjanjikan di masa depan. Rumusan masalah yang saya temukan di lingkungan sekitar berdasarkan latar belakang yang saya paparkan tadi. Permasalahan yang ditemukan yaitu 1. Bagaimana limbah styrofoam dan sabut kelapa dapat diolah menjadi batako ringan berkualitas yang memenuhi standar fisik dan mekanik untuk dinding rumah sederhana. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran Styrobat agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat bersaing dengan batako konvensional di pasaran. Selanjutnya, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, mengolah limbah styrofoam dan sabut kelapa menjadi batako ringan yang kuat dan ramah lingkungan. Yang kedua, melakukan strategi pemasaran Styrobat dengan mengangkat isu pemanfaatan limbah untuk keberlanjutan lingkungan sebagai daya tarik utama. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan komposisi produk Styrobat. Yang pertama, ada semen. Di sini semen untuk komposisinya yaitu 20% dari bahan keseluruhan. Untuk pasir halus 60% dari bahan keseluruhan, styrofoam 15% dan sabut kelapa ada 5%. Semen digunakan sebagai bahan pengikat. Pasir halus digunakan sebagai pengisi dan penstabil. Untuk styrofoam sendiri digunakan sebagai pengurang berat dan isolator. Untuk sabut kelapa digunakan sebagai penguat dan penahan retak. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk perbandingan komposisi dari produk Styrobat ini dan ilustrasi komposisi yang telah dicampurkan sehingga nanti menjadi adonan dan dapat dicetak sebagai batako. Selanjutnya, di sini ada proses pembuatan produk Styrobat. Yang pertama, persiapan limbah styrofoam. Di sini, styrofoam dibersihkan dan dipotong-potong kurang lebih menjadi 1-2 cm. Untuk step yang kedua, yaitu persiapan serat sabut kelapa. Sabut kelapa direndam selama kurang lebih 30 menit, kemudian dijemur hingga kering, lalu dipotong sepanjang 2-3 cm. Untuk step yang ketiga, yaitu pengayakan pasir. Di sini, pasir halus diayak menggunakan ayakan 3 mm untuk memisahkan kerikil dan kotoran. Step yang keempat, pencampuran semen dan pasir. Semen dan pasir dicampur dengan perbandingan 1:4 hingga merata. Dengan semen perbandingan 1 dan pasir perbandingan 4. Untuk step yang kelima, penambahan styrofoam dan sabut kelapa. Potongan styrofoam sebanyak 15% dari jumlah seluruh bahan dan serat sabut kelapa sebanyak 5%. Di sini menggunakan wadah besar agar kita dapat dengan mudah untuk mencampurkan adonan tersebut. Step yang keenam, penambahan air.
Air ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan memiliki tekstur padat dan tidak encer. Step yang ketujuh, proses pencetakan. Di sini, adonan dimasukkan ke dalam cetakan batako hingga penuh dan diratakan. Step yang kedelapan, proses pemadatan. Cetakan ditekan menggunakan beban 5 kg selama 1-2 menit agar batako lebih padat dan kuat. Selanjutnya step 9. Step ini tidak kalah penting dari step-step lainnya, yaitu step yang perlu diperhatikan, proses pengeringan. Di sini diamkan selama 4 jam di tempat teduh. Kemudian siram air di pagi dan sore hari selama 7 hari berturut-turut. Tutup dengan karung basah. Kemudian jemur 3-5 hari hingga benar-benar kering di bawah terik matahari. Step yang terakhir yaitu quality control dan pengemasan. Di proses quality control ini, produk yang tercetak tidak sempurna atau mengalami keretakan itu tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Selanjutnya, di sini saya merancang detail ukuran sterobat. Untuk cetakannya kita custom dengan ukuran yang kita mau untuk produksi. Yang pertama ada ukuran standar dengan ukuran panjang 20 cm, tinggi 10 meter, dan lebarnya ada di 5 cm. Untuk berat per buah ada di kurang lebih 1,2 kg. Yang kedua ada di sterobat jumbo. Sterobat jumbo ini memiliki ukuran panjang 30 cm, tinggi 15 cm, dan lebarnya di 6 cm. Beratnya itu kurang lebih ada di 2 kg. Jumlah per meter perseginya itu ada di 22 buah. Untuk kebutuhan mortarnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan sterobat berukuran standar. Untuk kecepatan pemasangannya, ini lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan pemasangan sterobat yang standar, dikarenakan untuk volume sterobat yang jumbo itu lebih besar dibandingkan dengan yang standar. Untuk kegunaannya, digunakan sebagai dinding gudang, proyek perumahan, dan pemasangan yang cepat. Di sini untuk harga sterobat yang jumbo berkisaran 7.500 per buah. Di sini dapat teman-teman lihat untuk tampak produknya. Di sini sterobat yang standar, tampak atasnya ada 2 seperti ini. Sedangkan untuk sterobat ukuran jumbo, tampaknya itu ada seperti ini, jadi ada 3. Di sini saya juga mensertakan ilustrasi pemasangan sterobat. Jadi di sini tebal dindingnya itu kurang lebih ada di 2,5 cm. Untuk pemasangan di sini kita menggunakan mortar dan menggunakan sterobat ukuran standar atau jumbo. Pemasangan sterobat direkomendasikan untuk penggunaan dinding non-struktural yang tinggi maksimalnya ada di 3 meter tanpa beban struktural di atasnya. Nah, di sini target pasar. Sterobat ditujukan untuk konsumen yang membutuhkan material dinding yang lebih ringan, ekonomis, dan ramah lingkungan. Di sini target pasar yang pertama ada di masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, developer perumahan subsidi. Yang ketiga ada di kontraktor konstruksi. Yang keempat ada di toko material bangunan. Yang kelima ada lembaga sosial dan yayasan. Jadi, produk sterobat ini menjadi solusi untuk pembangunan dengan biaya yang terjangkau atau dengan biaya yang terbatas. Selanjutnya ada di strategi pemasaran. Di sini saya melakukan strategi pemasaran dengan 4 cara. Yang pertama, pemasaran digital. Promosi melalui Instagram sterobat ataupun media sosial seperti TikTok dan Facebook. Yang kedua, membuat konten edukatif mengenai bahaya limbah styrofoam dan manfaat pemanfaatannya menjadi batako ramah lingkungan. Yang ketiga, memanfaatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memperluas jangkauan penjualan. Untuk strategi pemasaran yang kedua ada di pemasaran langsung. Melakukan kunjungan langsung ke toko material bangunan di wilayah Semarang dan sekitarnya. Menawarkan produk kepada kontraktor dan developer perumahan sederhana. Dan selanjutnya menggunakan cara pameran dan event UMKM.
yaitu kita berpartisipasi dalam pameran UMKM di lingkungan kampus maupun tingkat kota. Menampilkan produk secara langsung untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, membagikan brosur kepada toko material, kontraktor, dan masyarakat yang membutuhkan material bangunan dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT, yaitu strategi yang dilakukan untuk sebuah bisnis agar bisnis tersebut dapat berkembang dan menjadi inovasi bagi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Merupakan kelebihan dimiliki dari produk ini di ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah yang dapat mencemarkan lingkungan. Yang kedua, harga lebih ekonomis. Hal ini menjadi solusi untuk yang memiliki permasalahan di budget yang terbatas. Yang kedua, pemanfaatan limbah. Di sini kita sudah tahu, limbah styrofoam dan sabut kelapa adalah dua limbah yang susah diuraikan dan banyak sekali di perkotaan. Untuk itu, kita sebagai generasi yang inovatif memanfaatkan limbah tersebut agar menjadi sebuah produk yang lebih inovatif dan ekonomis untuk membangun kesejahteraan. Yang keempat, lebih ringan dibandingkan dengan batako konvensional karena bahannya itu ada campuran styrofoam yang dapat memperingan batako tersebut. Kemudian yang kedua, ada weakness atau kelemahan, yaitu merupakan kekurangan atau hambatan internal yang dimiliki produk styrobat. Produk styrobat sendiri yaitu produk yang masih baru dan belum dikenal masyarakat luas. Oleh karena itu, hal ini menjadi sebuah tantangan untuk kita mempromosikan dan mengenalkan produk styrobat ke masyarakat yang awam, atau dengan cara kita memperbanyak sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan limbah. 3. Ada opportunity atau peluang, yaitu merupakan kondisi atau faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Yang pertama, ada tren green building meningkat. Yang kedua, ada kebutuhan material bangunan yang terus bertambah. Untuk itu, kita sebagai generasi yang inovatif harus mempunyai ide untuk bagaimana cara kita mengembangkan inovasi terkait dengan pembangunan keberlanjutan. Yang keempat, ada threat atau ancaman, merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat atau menjadi ancaman perkembangan usaha. Yang pertama, persaingan dengan batako konvensional. Di sini, batako konvensional sudah terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Yang kedua, munculnya produk sejenis. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu kita semakin banyak mempromosikan produk, maka produk tersebut akan semakin banyak dikenal. Dan ada oknum-oknum yang mencoba untuk meniru produk kita. Untuk itu, kita sebagai calon pengusaha harus memikirkan bagaimana sih cara kita untuk menghadapi hal tersebut. Yang terutama, kita harus bisa menonjolkan bagaimana produk kita di pasaran tersebut agar tidak tergeser atau agar tidak kalah saing dengan produk-produk di luar sana. Selanjutnya, untuk menjadikan sebuah usaha itu sukses dan tidak mengalami sebuah kerugian, di sini ada analisis ekonomi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya pengeluaran bisnis yang jumlahnya selalu konstan dibayar terlepas dari naik turunnya volume produksi atau penjualan. Berikut estimasi biaya tetap pengadaan alat produksi. Dengan total biaya tetapnya mencapai 4 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada di variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah pengeluaran bisnis yang jumlahnya berubah-ubah secara proporsional mengikuti tingkat aktivitas produksi atau jumlah penjualan. Berikut ini estimasi biaya variabel pengadaan bahan produksi. Untuk totalnya di sini kurang lebih ada di Rp2.500.000. Untuk perhitungan variable cost yaitu menggunakan rumus variable cost
per unit. Untuk rumusnya sendiri yaitu total variable cost dibagi dengan jumlah produksi. Di sini untuk jumlah produksinya ada di 2000 unit. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh variable cost per unit ada di Rp1.250 per unit. Selanjutnya ada di perhitungan break-even point atau BEP. BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Berikut estimasi rincian biaya untuk menghitung BEP. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, diperoleh variable cost sebesar Rp2 juta, untuk biaya tetap sebesar Rp4 juta, dan untuk total penjualan yaitu diperoleh sebesar Rp9 juta. Untuk perhitungan BEP sendiri itu dikategorikan dalam dua hal, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Di sini untuk perhitungan BEP dalam unit diperoleh sebesar 1.231 unit, di mana usaha akan mencapai titik impas atau titik balik modal setelah menjual 1.231 buah batako. Artinya, pada penjualan ke 1.231 unit, total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak untung dan tidak rugi. Untuk perhitungan BEP rupiah sendiri, di sini diperoleh sebesar Rp5.539.000. Artinya, usaha akan mencapai titik impas atau titik balik modal ketika pendapatan mencapai sebesar Rp5.531.000. Selanjutnya ada di prospek keuntungan. Di prospek keuntungan ini kita menghitung keuntungan bulan pertama, yaitu dengan menggunakan rumus total penjualan dikurangi dengan biaya tetap dan ditambah dengan biaya variabel, di mana diperoleh sebesar Rp2.500.000. Yang kedua, menghitung keuntungan bulan kedua dan seterusnya. Untuk rumusnya juga sama, yaitu Rp9 juta dikurangi dengan Rp2.500.000 dengan diperoleh laba sebesar Rp6.500.000 per bulannya. Untuk proyeksi laba 1 tahun diperoleh sebesar Rp74 juta. Selanjutnya kita menghitung return on investment, yaitu di mana perhitungan tersebut menggunakan rumus laba per tahun dibagi dengan total investasi dikali dengan 100%, maka diperoleh sebesar 1,138%. Artinya, setiap Rp1.000 modal yang ditanamkan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp11.380.000 dalam waktu 1 tahun. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan waktu kembali modal, di mana menggunakan rumus total investasi dibagi dengan laba per tahun, maka diperoleh adalah 1, di mana yang mengartikan bahwa modal investasi akan kembali dalam waktu 1 bulan setelah produksi berjalan normal. Untuk rinciannya dapat dilihat di tabel yang telah saya paparkan ini. Selanjutnya, perhitungan kelayakan usaha atau benefit cost ratio, di mana untuk pendapatan diperoleh sebesar Rp9 juta dan total biaya sebesar Rp6.500.000. Untuk rumusnya sendiri menggunakan pendapatan dibagi dengan total pendapatan, maka diperoleh sebesar 1,38. Artinya, karena nilai benefit cost ratio sendiri harus lebih besar daripada 1, maka usaha Sterobat dinyatakan layak untuk dijalankan. Artinya, setiap Rp1.000 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.380. Selanjutnya, di sini saya mendesain untuk branding produk Sterobat itu sendiri, di mana logo produk yang saya desain itu seperti ini. Yang artinya di sini ada elemen batako, melambangkan produk utama yaitu Sterobat sebagai material bangunan inovatif. Yang kedua, ada simbol daur ulang. Di sini mencerminkan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna. Untuk selanjutnya di sini ada styrofoam. Styrofoam menegaskan
bahwa penggunaan limbah styrofoam sebagai bahan baku utama. Kemudian di sini ada sabut kelapa. Di sini, sabut kelapa melambangkan juga pemanfaatan sabut kelapa sebagai bahan pendukung yang meningkatkan nilai guna limbah organik. Logo Sterobat ini sendiri mempresentasikan inovasi batako ramah lingkungan yang memanfaatkan limbah styrofoam dan sabut kelapa menjadi material berguna dan bernilai ekonomi, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sini, untuk stiker label saya desain sedemikian rupa untuk menarik konsumen. Di sini ada menjelaskan tentang kelebihan Sterobat itu sendiri, detail ukuran dan beratnya, serta spesifikasi produk. Serta di sini juga tercantum untuk nomor yang bisa dihubungi ketika ada keluhan ataupun ketika mau mengorder produk Sterobat ini. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang komposisi dan inovasi batako ringan dalam limbah styrofoam dan serat sabut kelapa ini sangat direkomendasikan untuk yang memiliki budget terbatas karena untuk harganya lebih ekonomis daripada batako konvensional. Baik, selanjutnya ada di kemasan produk. Untuk desain estimasi kecil itu hanya menggunakan tamirafia. Tetapi kalau pengiriman partai besar atau berjumlah besar itu kita menggunakan kardus yang didesain seperti ini. Dan kardus tersebut itu sudah dilapisi dengan plastik. Untuk spesifikasi kemasan menggunakan jenis kemasan kardus. Untuk kemasan boxnya sendiri ada di panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi ada di 60 cm. Untuk kapasitas batako standar kurang lebih ada di 100 pieces dan untuk batako yang jumbo ada di kurang lebih 60 pieces. Dan pengikatnya kita menggunakan wrapping plastik yaitu ada di 2 tali. Untuk paletnya kita menggunakan kayu agar lebih kuat dan aman saat pengiriman. Untuk desain kemasan tampak depan itu seperti ini dengan logo Sterobatnya. Untuk tampak kiri desainnya seperti ini, lengkap dengan keterangan produknya. Dan atas itu juga tampak seperti ini. Dan ada untuk peringatan bahwa ini adalah produk Sterobat batako ramah lingkungan. Untuk isi dalam kemasan kira-kira seperti ini. Dan untuk fitur keamanan juga lengkap di sini agar mengantisipasi kerusakan yang terjadi saat pengiriman produk. Untuk informasi pengirimannya juga di sini udah lengkap, nama pengirim, alamat dan nomor teleponnya. Untuk desain lebih lengkap dapat kalian amati sendiri di sini. Selanjutnya ada di flyer iklan. Untuk mengiklankan atau membuat brosur pengumuman bahwa produk ini siap edar itu kita menggunakan desain brosur seperti ini. Lengkap dengan keterangan detail produk Sterobat, detail ukuran serta harganya, klasifikasi dan keunggulan, serta komposisi pembuatan produk Sterobat dan nomor atau kontak yang bisa dihubungi untuk informasi selanjutnya. Di sini desainnya cukup jelas ya teman-teman, dan didesain sedemikian rupa agar informasinya ini tersampaikan dengan jelas. Brosur ini dibagikan ketika kita ke toko material dan brosur yang akan dipajang ketika kita ada event. Jadi untuk konsumen bisa langsung bertanya atau sekedar membaca saja di brosur atau flyer ini sudah mendapat informasinya. Baik teman-teman, seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan terkait produk Sterobat batako ramah lingkungan ini. Dan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa melalui pemanfaatan limbah styrofoam dan serat sabut kelapa, Sterobat berhasil dikembangkan sebagai batako ramah lingkungan yang dapat menjadi alternatif material bangunan sekaligus mendukung pengurangan limbah.
Pemanfaatan limbah sebagai bahan baku utama tidak hanya memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing di bidang material bangunan. Melalui strategi pemasaran yang memanfaatkan media sosial, marketplace, toko material, serta kerjasama dengan kontraktor dan developer, Sterobat memiliki peluang pasar yang luas dan berpotensi berkembang sebagai usaha yang berkelanjutan. Dengan demikian, Sterobat tidak hanya menjadi inovasi dan pemanfaatan limbah, tetapi juga membuka peluang bisnis yang menjanjikan serta mendorong tumbuhnya wirausaha muda di sektor material bangunan ramah lingkungan. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan terkait penyampaian materi hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.